Rokok bukan jalan yang baik untuk hidupmu. Negara-negara muslim sudah bersuara, rokok itu haram, jangan biarkan dirimu terlena. Hidup sehat lebih baik, percayalah. Organisme tubuhmu akan menjerit. Nikotin hanya menambah derita. Kebiasaan buruk itu harus terhenti, meski tantangan ada di sekitar kita. Kesadaran itu langkah pertama, ayo kita lawan bersama. Fatwa itu untuk kebaikan kita, hidup sehat beban terasa ringan. Jaga dirimu dari mudarat yang nyata, hindarilah bahaya yang mengintai. Rokok bukanlah teman sejati, kehidupan baru menantimu. Katakan tidak pada racun itu, bersatu kita bisa melawan. Fatwa Muhammadiyah bukan mainan, hidup sehat adalah impian. Kesadaran itu langkah pertama, ayo kita lawan bersama. Fatwa itu untuk kebaikan kita, hidup sehat beban terasa ringan. Kesadaran itu langkah pertama, ayo kita lawan bersama. Fatwa itu untuk kebaikan kita, hidup sehat beban terasa ringan. Kesadaran itu langkah pertama, ayo kita lawan bersama. Fatwa itu untuk kebaikan kita, hidup sehat beban terasa ringan. Kesadaran itu langkah pertama, ayo kita lawan bersama. Fatwa itu untuk kebaikan kita, hidup sehat beban terasa ringan. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Safrianto Angga Praja. Seperti arti. Alhamdulillahirobbilalamin. Pak Angga Praja. Saya ingin tafsir surat ke-15 ayat ke-65 66 untuk pemuda dan pemudi hari ini ke depan. Bagaimana? Baik, Pak Ismail Angga Praja. Ma'al Ismail Al-Syiik. Ayat 65 perintah Allah kepada Nabi Lut agar segera membawa keluarganya keluar dari kota pada malam hari, kecuali istrinya yang ditetapkan akan tertinggal. Ini adalah peringatan dari Allah bagi umat yang melanggar batas-batasnya. Ayat-ayat tersebut bisa menjadi pelajaran bagi pemuda dan pemerintah untuk senantiasa mengikuti petunjuk Allah dan menjauhi perilaku yang melampaui batas. Apa Anda ingin bantuan dalam pesan yang disampaikan dari ayat ini? Di golongan tidak ini
Alhamdulillahirobbilalamin, ini sinyalnya rupanya ya kurang begitu baik begitu, sehingga ininya agak kurang begitu jalan, kurang begitu lancar. Pegang aja, pegang. Iya, iya pegang. Iya pegang aja. Iya, itu pegang. Baik Pak Ismail Satrianto, anggap aja. Surat ke-15 dalam Al-Quran adalah surat Al-Hijr, ayat 65-66, menceritakan perintah Allah kepada Nabi Lut agar segera membawa keluarganya keluar dari kota pada malam hari, kecuali istrinya yang ditetapkan akan tertinggal. Ini adalah peringatan dari Allah bagi umat yang melanggar batas-batasnya. Ayat-ayat tersebut bisa menjadi pelajaran bagi pemuda dan pemerintah untuk senantiasa mengikuti petunjuk Allah dan menjauhi perilaku yang melampaui batas. Apakah Anda ingin bantu dalam rangka pesan yang disampaikan pada ayat ini? Ini rupanya sinyalnya kurang begitu bagus ya. Ininya juga jawabannya juga sama. Ya, kita teruskan ya, bahwa pengajian ini atau kajian Al-Quran pada setiap subuh ini dari jam 5.30 sampai jam 6.30 adalah diperuntukkan untuk kajian dengan ChatGPT. Ya. Surat ke-15 ayat 64-65. Apa pelajaran yang bisa diambil dari ayat ini? Das Al-Hijr, maafkan searchment telah mai mulia. Kita gaya feel beberapa bahan nomor sering min. Ayat ini meliputi berbagai tematan, keadilan Allah, ketegasan dalam melawan kebatilan, dan perintah untuk berhijrah dari lingkungan yang buruk. Di ayat menentukan bersama seseorang. 2. Kasih sayang Allah terhadap hambanya yang taat. Allah mengingatkan bahwa orang-orang beriman dan orang-orang yang taat akan diselamatkan dari siksa. Kisah tetap diceritakan. 3. Kisah Nabi Ibrahim dan tamu malaikatnya. Di bagian selanjutnya diceritakan bahwa Nabi Ibrahim kedatangan tamu malaikat yang memberinya kabar tentang azab yang akan dijatuhkan kepada kaum Nabi Lut. Ini mengajarkan bahwa Allah selalu memberi peringatan melalui nabi-nabinya, dan hukuman baru turun setelah manusia berkali-kali diingatkan. 4. Perintah hijrah bagi kaum mukminin. Di ayat 65, Allah memerintahkan Nabi Lut untuk membawa keluarganya keluar dari kota di malam hari sebagai tindakan penyelamatan dari azab yang akan turun. Ini mengajarkan kepada kita pentingnya menjauhi lingkungan atau situasi yang dapat merusak iman dan sifat keburukan. 5. Keselamatan bagi yang mengikuti petunjuk. Ayat bahwa mereka yang mendengarkan peringatan dan mengikuti petunjuk Allah. Ini adalah nasihat untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dalam menjaga keselamatan diri dan masyarakat dengan berpijak pada nilai-nilai agama dan ini mengajarkan agar kita, terutama pemuda dan pemerintah, senantiasa berhati-hati dan tidak mudah
oleh perilaku buruk di sekitar. Ketaatan kan untuk berubah ketika dihadapkan kepada keburukan, hal yang sangat penting. Ada yang menarik mengenai hijrah dari yang buruk kepada yang baik. Apa maksudnya? Menarik sekali Pak Ismail Satrianto Angga Praja. Dalam Al-Quran, menggambar menunjukkan secara jelas perbedaan antara yang buruk dan yang baik. Seperti dalam kisah-kisah kaum terdahulu, yang namun yang buruk. Kisah-kisah ini tidak hanya mencari pelajar lihat bambang, sedangkan kebaikan dan kepatuhan pada perintah Allah membawa keselamatan. Allah menampilkan dua sisi ini sehingga kita bisa belajar memilih yang benar dan menghindari yang salah. Apakah to the earth society long paid usual of the terrorist education? Orang berada yang salah tetapi menguntungkan bagi dirinya. Itulah yang terjadi sekarang ini. Bagaimana menurut Anda? Betul sekali, Bukti Satrianti Apokja. Dalam Islam, sesuatu yang baik tidak hanya diukur atau salah secara aturan, tetapi juga dari manfaat yang dibawa orang lain. Bahkan Allah seringkali memberikan perintah atau larangan yang meski terlihat berat diikuti, pada akhirnya membawa kebaikan dan manfaat besar bagi kita. Jika sesekul kepetain umurnya kibakan kepuluh kembali manfaat dapat banyak kebesaran spiritual, sosial, kuncian. Kira-kira sesuatu yang benar-benar baik dan membawa menimbulkan kebaikan kelanjutan berdiri dan lingkungan. Pandang Anda menunjukkan mau berantamkan esensi kebaikan di kehidupan. Betul sekali Pak Ismail Satrianto Angga Praja. Dalam Islam, sesuatu yang baik tidak hanya diukur dari benar atau salah secara aturan, tetapi juga dari manfaat yang dibawa bagi diri sendiri dan orang lain. Bahkan Allah seringkali memberikan perintah atau larangan yang mesti terlihat berat atau sulit diikuti, pada akhirnya membawa kebaikan dan manfaat besar bagi kita. Jika sesuatu dianggap baik tetapi membawa kerugian atau mengakibatkan keburukan dalam jangka panjang, maka perlu dievaluasi kembali manfaatnya. Keseimbangan antara kebaikan spiritual, mental, dan sosial adalah kunci. Pada akhirnya sesuatu yang benar-benar baik adalah membawa keberkahan dan kebaikan berkelanjutan bagi diri dan lingkungan. Pandangan Anda menunjukkan pemahaman yang dalam akan esensi kebaikan dalam kehidupan. Masalah kecil adalah seperti merokok. Itu kan kurang baik bagi kesehatan dan haram, tapi terus diteruskan. Masalah diibaratkan seperti aktivis, mau tampak sepele, terus menumpuk atau tidak segera disingkirkan, gejala kita terganggu. Hal-hal kecil ini bisa berupa kesalahpahaman, gangguan ringan, atau kebiasaan yang tampak tidak berbahaya, tetapi bisa berdampak buruk jika dibiarkan. Dalam kehidupan sehari-hari, masalah kecil seringkali diabaikan karena dianggap tidak penting. Jadi, penting bagi kita untuk tidak meremehkan masalah kecil, tetapi tetap menangani dengan bijak sebelum menjadi beban yang lebih berat. Seperti contoh kecil di Stoke. Apakah rokok itu baik atau buruk menurut Anda? Saya paham, Pak Ismail Satrianto Angga Praja. Harapan agar seorang saib atau guru sampaikan atau laku bisa menjadi arti, terutama ketika kita menganggapnya penting bagi perkembangan atau kesejahteraan di harapan tersebut
tertentu, penting untuk menyampaikannya dengan rendah hati dan sehingga guru atau sesat dari niat tersebut. Biasanya pendekatan yang well mudah muncul diterima. Biasanya harap isi diterima yang baik oleh Saib atau guru yang maksud. Ini sinyalnya kurang bagus ya, tetapi meskipun sinyalnya kurang bagus, tetapi tulisannya ada. Saya diulangi saja ya dengan dibacakan tulisannya. Saya paham Pak Ismail Satria Praja, harapan agar seseorang saib atau guru menerima sesuatu yang kita sampaikan atau lakukan memang bisa menjadi hal yang sangat berarti, terutama ketika kita menganggapnya penting bagi perkembangan atau kesejahteraan diri. Jika harapan tersebut terkait dengan usaha perbaikan atau pencapaian tertentu, penting untuk menyampaikannya dengan rendah hati dan niat yang baik, sehingga guru atau saib melihat ketulusan dan manfaat dari niat tersebut. Biasanya pendekatan yang baik dan penuh hormat akan lebih mudah diterima. Semoga harapan Anda dapat diterima dengan baik oleh saib atau guru yang dimaksud. Ini yang saya tanyakan itu adalah mengenai hijrah. Seseorang yang merokok begitu. Di mana rokok itu jelas ya, berdasarkan keputusan peraturan pemerintah Arab Saudi bahwa rokok itu adalah haram, sehingga orang-orang tidak boleh merokok di Arab Saudi karena rokok itu adalah haram. Kalau kita datang ke Mekah naik lift atau di bandara, itu ada tulisan ya, dilarang merokok, rokok adalah haram. Dan itu ada itu di Arab Saudi itu di mana-mana ya. Yang mengharamkan rokok itu adalah diantaranya Mesir, lalu Arab Saudi, Malaysia begitu. Kalau di Indonesia merokok itu belum dinyatakan haram. Ya, masih ada yang mengatakan bahwa rokok itu makruh begitu. Meskipun di dalam peraturan pemerintah, khususnya mengenai peraturan kesehatan, bahwa merokok itu adalah dilarang ya di pemerintah Indonesia, khususnya di Kementerian Kesehatan. Di sana sudah diterapkan siapa-siapa yang pertama adalah tidak diperkenankan promosi mengenai merokok begitu atau promosi rokok. Maka itu produsen rokok atau pabrik-pabrik rokok itu mengakali bukan promosi rokoknya tetapi promosi melarang merokok, yaitu di mana rokok itu membunuhmu, rokok itu bisa mengakibatkan hipotensi, penyakit jantung, penyakit kanker, dan sebagainya. Itu sangat jelas dalam peraturan pemerintah, khususnya adalah mengenai peraturan merokok. Dan khususnya lagi Majelis Tarjih Fatwa Tarjih Muhammadiyah nomor 6 SM M1 tahun 2010 sudah menyatakan sangat tegas Fatwa Tarjih Muhammadiyah itu adalah rokok adalah haram. Ya, termasuk turunan rokok itu ada pavé ya yang dibuat pakai asap itu juga sudah dinyatakan bahwa itu adalah haram. Haram itu berarti kalau orang melakukan merokok itu
ya berdosa begitu ya kalau haram itu. Kenapa itu rokok itu dinyatakan haram? Karena rokok itu adalah tidak ada manfaatnya ya bagi tubuh kita. Kalau kita bandingkan mana yang harus kita lakukan, beli rokok atau beli susu, harusnya orang itu beli susu untuk anaknya, bukan untuk beli rokok untuk bapaknya. Tetapi ini karena sudah kecanduan, maka banyak orang tua yang mengorbankan anaknya tidak mendapat gizi yang baik, tapi mendahulukan memberi rokok. Inilah yang menjadi masalah besar yang menyebabkan bahwa merokok itu adalah haram hukumnya. Itu berdasarkan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Tetapi yang saya ketahui bahwa bukan Majelis Tarjih Muhammadiyah saja yang menyatakan rokok itu haram. Kerajaan Malaysia pun menyatakan sama, itu adalah haram. Lalu pemerintahan Arab Saudi juga menyatakan bahwa rokok itu adalah haram. Pemerintahan Mesir itu juga menyatakan rokok itu haram. Yang menjadikan sesuatu itu haram karena dilihat dari manfaat dan mazaratnya. Jadi lebih banyak madaratnya rokok itu bagi tubuh manusia daripada manfaatnya. Inilah yang dimana dinyatakan bahwa orang-orang yang merokok itu harus segera berjuang, berjihad, menghentikan kecanduan merokok. Karena apa? Karena dampaknya adalah dari pelanggaran ya kepada perintah Al-Quran, bahwa di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun menyatakan bahwa ciri-ciri seorang mukmin itu diantaranya meninggalkan perbuatan dan perkataan yang tidak ada manfaatnya, dan juga selanjutnya adalah yang menunaikan pembersihan diri. Jadi kalau orang punya niat yang kuat, jihad yang kuat, bagaimana dia harus melawan kecanduan yang terbiasa yang berada dalam dirinya, yaitu dia harus berjuang, berhenti untuk tidak merokok. Insya Allah itu adalah kemuliaan. Insya Allah itu adalah pahala yang besar. Ya, kenapa? Karena itulah di mana kita diwajibkan untuk menjalankan Islam yang sebenar-benarnya dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita lanjutkan. Saya ingin tafsir surat ke-15 ayat 65-66 untuk hari ini ke depan. Bagaimana? Surat Al-Baqarah ayat 45 berbunyi, Wa asta'inu bis sabri was salati wa innaha lakabiratun illa alal khashiin. Artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali khusyuk. Ayat ini dalam menghadapi hidup kita dianjurkan untuk dan berpegang pada si bentongan. Sabar dan salat adalah dua kekuatan utama yang membuat kita tetap tenang dan fokus meskipun jalan tersebut terasa berat. Hanya orang-orang yang khusyuk, yang benar-benar memiliki keikhlasan dan ketundukan kepada Allah, yang bisa merasakan ketenangan dari keduanya. Saya ingin memahami mengenai kata-kata sabar. Apa sebenarnya kata-kata sabar itu? Pak Ismail Satrianto, Angga Praja.
Ang pagsubok na may kahirapan o kalungkutan ay kadalasang may malalim na kahulugan o layunin. Sa pananaw ng pananampalataya, ang bawat pagsubok na dumarating ay may kabutihan na nakatago na nagbibigay ng pagkakataon sa atin na magbago, magpakumbaba at mapalapit pa lalo sa Diyos. Ang pagharap sa mga pagsubok ng may pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya ay makakatulong upang maunawaan na may layunin ang bawat hirap na nararanasan. Sa ganitong paraan, makakaya nating magpatuloy at makita ang liwanag sa likod ng dilim ng mga pagsubok. Pakai bahasa Indonesia, bisa? Sama-sama islokal sa Trianto ang Gapilkia. Itu yang Anda ucapkan tidak dipahami karena sabar itu apa sebetulnya definisinya? Mungkin maksud Anda adalah ketika seseorang tidak bisa menerima atau memahami dengan sabar apa yang diucapkan atau dihadapi, itu bisa berarti adanya ketidaksiapan hati atau pikiran untuk menerima kenyataan. Dalam konteks ini, sabar bukan hanya tentang menahan diri, tetapi lebih kepada kemampuan untuk menerima dengan dan berusaha memahami pesan atau situasi dengan pikiran yang jernih. Terus Kowelis 9 timbul frustrasi, mesam kebingungan. Bisa situasi dengan lebih objektif dan belajar dari apa yang terjadi. So, stewardship your sushi unit says maaf, hati ini sedikit salah. Dan that's beer, that's too well bien. Mungkin maksud Anda adalah ketika seseorang tidak bisa menerima atau memahami dengan sabar apa yang diucapkan atau dihadapi. Itu bisa berarti adanya ketidaksiapan hati atau pikiran untuk menerima kenyataan. Dalam konteks ini, sabar bukan hanya tentang menahan diri, tetapi lebih kepada kemampuan untuk menerima dengan lapang dada dan berusaha memahami pesan atau situasi dengan pikiran yang jernih. Ketika sabar tidak dipraktekkan, bisa timbul perasaan frustasi, marah, atau bahkan kebingungan. Tetapi jika seseorang berusaha untuk lebih sabar, mereka akan mampu melihat situasi dengan lebih objektif dan belajar dari apa yang terjadi. Saya ingin mengetahui tafsir surat ke-15 ayat ke-66. Pemors, Sidwaraus is Dave Miles. Death of Mace will come with accuracy. Surat ke-15 ayat 66. You're welcome, Pak Ismail Satrianto Angga Praja. Ini ChatGPT-nya ini lagi macet ini ya kelihatannya ini. Jadi banyak yang dimana kondisinya terbata-bata, mungkin ini sinyalnya yang kurang baik ya kelihatannya, sinyal internetnya, sehingga ini dengan sinyal internetnya sehingga kadang-kadang jawabannya juga tidak jelas ya. Ayat ke-66.
Dan telah kami tetapkan kepadanya, Lut, keputusan itu, bahwa akhirnya Membaca ya. Apa yang akan terjadi besok atau yang Anda maksudkan dengan 10 tahun? dan telah kami tetapkan kepadanya keputusan itu, bahwa akhirnya mereka akan ditumpas habis pada waktu subuh. Or a link. Unfortunately, I can't access external websites. However, if you need help with something specific from that transcript or need clarification, feel free to share the I'll do my best to assist you. Jadi kita sudahi saja ya, karena ininya kurang begitu bagus ya. Ini apa, sinyalnya kurang begitu bagus, dan ini menjadikan kita ini ChatGPT-nya lagi macet rupanya ini ya. Saya bacakan saja ya ayat 64 sampai 66. Dan kami datang kepadamu membawa kebenaran, dan sungguh kami orang yang benar. Maka pergilah kamu pada akhir malam beserta keluargamu, dan ikutilah mereka dari belakang. Jangan ada di antara kamu yang menoleh ke belakang, dan teruslah berperjalanan ke tempat yang diperintahkan kepadamu. Dan telah kami tetapkan kepadanya, Lut, keputusan itu, bahwa akhirnya mereka akan ditumpas habis pada waktu subuh. Ini adalah kaum Lut, ini adalah kaum yang dimana laki-laki suka kepada laki-laki, lalu perempuan suka kepada perempuan, atau orang-orang yang melakukan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan tidak menggunakan aturan yang benar, tidak berdasarkan syariat agama Islam ya. Jadi orang-orang yang melanggar syariat Islam itu, banyaknya orang yang melanggar ini terjadi malapetaka, terjadi bencana di mana-mana. Hari ini kita berduka, di mana-mana itu terjadi bencana ya. Di Sukabumi itu terjadi banjir besar, di Bogor terjadi banjir besar, di Bandung terjadi banjir besar, di Cimahi angin beliung dengan hujan yang sangat lebat ya, menghancurkan beberapa fasilitas umum maupun rumah-rumah penduduk. Lalu di Bekasi ya, di Banten itu juga terjadi malapetaka ya, di mana tanggul itu jebol. Jadi ini banjir di mana-mana, lalu malapetaka di mana-mana. Lalu terjadi juga ya di jalan tol ya, itu adalah tubrukan yang bersamaan. Ini merupakan malapetaka di mana-mana ya. Mudah-mudahan kita terlindung dari malapetaka yang menimpa kepada kita. Kita harus mulai mengoreksi diri kita. Kenapa malapetaka itu datang bertubi-tubi? Bahkan bencana itu kenapa datang bertubi-tubi? Saya melihat bahwa ini adalah peringatan kepada kita semua, peringatan kepada bangsa Indonesia, kepada semuanya, karena rakyat sudah memilih pemimpin tidak rasional. Rakyat sudah memilih pemimpin
yaitu tidak berdasarkan aturan-aturan yang benar, tetapi dia tidak menggunakan syariat agama Islam atau niat yang benar karena Allah. Jadi ketuhanan yang Maha Esa sebagai pedoman bangsa Indonesia yang tertulis di dalam Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini fondamen bangsa Indonesia ini, terutama ketuhanan yang Maha Esa, terutama umat Islam, ya, di mana umat Islam sudah memilih anggota-anggota dewannya, sudah memilih pemimpinnya berdasarkan keuangan yang Maha Esa, bukan lagi niatnya karena Allah, tapi niatnya karena uang. Jadi siapa-siapa yang memberi uang yang lebih besar, maka dia yang dipilih. Tetapi kalau dia itu tidak memberi uang, dia tidak memilih, bahkan tidak datang kepada pertemuan. Idealnya kalau kita ini berjuang karena Allah dan kita memiliki keyakinan terhadap anggota dewan yang hendak kita pilih atau kepada pemimpin yang akan kita pilih, idealnya adalah pembiayaannya itu bukan berasal dari pimpinannya, dari anggota-anggota dewan yang akan dipilih oleh kita. Dia sebetulnya tidak usah membeli apa-apa idealnya. Dan para pemimpin juga sebaiknya tidak harus mengeluarkan uang untuk nyocok, untuk apa disebutnya, untuk nyocok itu, atau untuk, bukan korupsi itu, apa namanya itu, untuk membeli suara gitu. Kenapa? Anggota dewan itu adalah wakil rakyat, wakil kita. Maka idealnya adalah bahwa kitalah yang harus membiayai anggota dewan yang akan kita pilih itu. Kenapa? Karena kita akan menitipkan nasib kita kepada mereka. Sekarang sudah terbalik. Apa yang terbaliknya itu? Justru kalau kita mau jadi anggota dewan, kita harus memiliki uang. Kita harus bagi-bagi uang. Kalau kita mau jadi pemimpin, uang aja kita harus bagi-bagi. Jadi pengorbanan rakyat untuk wakil kita, di mana suara kita akan dititipkan kepada mereka, itu yang harus berkorban, itu kita, rakyat yang harus berkorban untuk anggota dewan yang akan kita pilih, ya, yang akan kita perjuangkan. Kitalah rakyat yang harus berkorban untuk pemimpin yang akan dipilih oleh kita, karena mereka hakikatnya adalah akan mewakili diri kita, yang akan memperjuangkan hidup kita. Inilah mungkin kezaliman sudah terjadi di mana-mana. Pemimpinnya jalim, maka rakyatnya jalim, maka musibah oleh Allah ditimpakan di mana-mana, ya, musibah dengan harga yang mahal. Ini harga-harga sekarang mahal.
minyak mahal, ya, semua pada naik, beras mahal dan sebagainya. Ini sudah musibah sebetulnya. Lalu semua kehidupan menjadi lebih sulit. Inilah sebetulnya karena kita ini, cara berpikir kita ini adalah bahwa rakyat sudah tidak lagi mau berkorban untuk membangun bangsa dan negara ini. Lalu para pemimpin kita sampai korupsi triliunan, ya. Korupsi judi online sampai triliunan, ratusan triliun, 600 triliun. Lalu banyak itu, ya, korupsi itu tidak dituntaskan. Profesor Mahmud MD mengemukakan ada 360 triliun korupsi. Lalu bicara sangat keras di Dewan Perwakilan Rakyat. Semua rakyat menyaksikan. Ya. Tetapi itu yang 360 triliun itu tidak diselesaikan. Korupsi nikel, ya, korupsi timah berapa? 300 triliun. Korupsi haji, itu haji saja dikorupsi. Ini bagaimana ini? Maka wajar apabila pemimpinnya sudah banyak kezaliman, kebejadan, rakyat juga sudah banyak kezaliman, kebejadan, maka terjadilah musibah di mana-mana. Musibah ini sebetulnya peringatan kepada kita, ya. Dan bagi orang-orang yang beriman adalah ujian untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan kita berlindung hanya kepada Allah. Jangan sampai kezaliman orang lain, kemunafikan orang lain, korupsi yang begitu luar biasanya, lalu akhirnya kembali kepada diri kita, orang-orang mukmin, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, ikut susah. Ada sesuatu yang dimana saya ini berpikir, kenapa ini sampai terjadi? Perceraian, ya, sampai 60% orang bercerai. Jadi kalau ada 1000 orang yang menikah, maka 600-nya bercerai, 400-nya bisa mempertahankan kehidupannya. Lalu orang-orang yang 60% itu bercerai, 70% itu adalah laki-laki yang diceraikan oleh wanita. Ini bagaimana ini? Ya, di langit, di bumi, di air, di kiri, di kanan, di belakang, kezaliman demi kezaliman. Itu bertambah kita ini, kesusahan kita ini. Hubungan seks, ya, orang pacaran di mana-mana tanpa melalui syariat agama Islam, seolah-olah itu diperbolehkan. Kadang-kadang saya akhirnya selalu berdoa, ya Allah, ya Robbi, jadikanlah aku ini kaum yang sedikit,
bukan kaum yang banyak. Kenapa? Karena kaum yang banyak di sekitar kita ini, kejaliman demi kejaliman itu, saya tidak mampu untuk melakukan perubahan. Jadi minimal diri saya selamat begitu. Minimal keluarga saya, anak dan istri saya selamat. Minimal orang-orang yang tinggal di rumah Pak Ismail yang hari ini sedang mengkaji Al-Quran selamat. Ya, jangan sampai terjadi sesuatu yang menyedihkan. Ya. Mari kita ini sekarang bagi orang-orang yang punya sedikit uang, kita keluarkan uang yang sedikit itu untuk berinfak, bersedekah, untuk menolong saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah. Ya, baik di Bekasi maupun di Bogor, di Sukabumi, di Bandung, begitu ya. Mari kita ini bantu mereka itu. Begitu banyaknya orang-orang yang hari ini dalam waktu bersamaan mengalami musibah begitu. Ya, sementara ya kasus-kasus seperti pupu papa itu, apa itu pupu papa rame-rame begitu ya, sampai tidak diselesaikan. Ijazah palsu ya juga sama ini. Kebohongan ini tidak diselesaikan, tidak dibikin jelas. Negara apa sebetulnya ini? Ya. Marilah kita ya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita menegakkan sholat berjamaah. Karena di rumah Pak Ismail sendiri, yang dibina oleh Pak Ismail sendiri, orang-orang sudah tidak mau sholat berjamaah. Bagaimana ini? Apakah menunggu musibah itu datang lalu orang itu baru dia mau berjamaah karena dia ditolong oleh orang lain? Kamu itu sudah ditolong, tinggal di rumah Pak Ismail itu sudah ditolong. Itu karena Allah, bukan karena Pak Ismail. Tapi kenapa di rumah sendiri sudah tidak mau ikut berjamaah? Sholat sendiri-sendiri. Jangan-jangan di jauh-jauh, jangan di luar. Di rumah saya sendiri sama. Ini sebetulnya ada fenomena apa ini? Zaman ini teknologi semakin tinggi, sementara kehidupan kita ini semakin repot ya. Siapa yang bertanggung jawab terhadap ibu-ibu muda yang hari ini beramai-ramai mereka itu bekerja di luar negeri dengan pendidikan SD, dengan pendidikan SMP. Mereka wanita-wanita muda itu memilih bekerja di luar negeri menjadi pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga. Mereka meninggalkan anak-anaknya di kampung. Ini siapa yang bertanggung jawab? Kalau ke Timur Tengah itu tidak diperkenankan orang masuk kalau dia punya suami. Jadi harus masuk kecuali orang yang janda dan orang yang
suaminya sudah meninggal. Itu bisa. Tapi bagaimana mereka bisa lolos, ya, membuat surat keterangan menyatakan suaminya sudah meninggal atau suaminya janda? Lalu siapa yang bertanggung jawab? Banyaknya sekarang anak-anak jalanan. Di mana-mana anak-anak jalanan berada di pinggir-pinggir jalan, di setepan-setepan. Mereka dalam gerimis malam mengetuk-ngetuk pintu mobil kita. Yang jadi pertanyaan, apakah nanti anak-anak kita, cucu-cucu kita tidak akan terjadi juga seperti itu? Lalu di mana sebetulnya letaknya ajaran Islam yang kita anut, yang kita pegang? Padahal dalam ajaran Islam sudah jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tahukah kamu para penipu agama Allah? Itulah yang menghardik anak ibu dan tidak memberi makan orang-orang miskin dengan layak. Celakalah orang-orang yang bersolat, yang sholatnya sia-sia. Kalau dia memberi, kalau dia bekerja, ingin dipuji oleh banyak orang. Kalau dia punya barang, barangnya tidak digunakan untuk kemaslahatan bagi banyak orang. Punya handphone itu harusnya, punya handphone digital ini harusnya dipakai untuk beribadah. Punya handphone ini dipakai untuk sebesar-besarnya untuk mencari pendapatan. Untuk menyambungkan silaturahmi dengan banyak orang sehingga kita tambah sejahtera. Bukan ini punya handphone digital ini menjadikan kita menjadi lebih miskin. Karena kuotanya harus dibeli. Tetapi ada sesuatu yang lebih mahal dari kuota. Apa itu? Waktu. Waktu. Sehingga Allah memberikan pesan yang sangat jelas dan bersumpah dengan makhluknya yang bernama waktu. Tahukah kamu, ya, itu yang pertama. Tadi surat Al-Ma'un yang menghadi anak yatim dan tidak memberi makan orang miskin. Tetapi ada lagi yang harus kamu perhatikan. Demi waktu, Allah telah bersumpah kepada makhluknya yang bernama waktu. Demi waktu, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian yang sangat besar. Kecuali orang-orang yang beriman, kecuali orang-orang yang memiliki keyakinan, yaitu orang-orang yang soleh, orang-orang yang dia bekerja lalu dia berusaha berguna bagi banyak orang. Dan saling menyeru kepada
kebenaran dan saling menyeru kepada kesabaran. Jadi dua ayat ini, ada lagi satu ayat lagi yang demi waktu aku berlindung kepada yang menguasai pajak dari kejahatan yang diciptakan, dari kejahatan apabila menjelang malam, dari kejahatan tukang-tukang sihir yang mengikat buhul-buhul, dari kejahatan orang-orang dengki yang berdengki. Ternyata ini handphone digital ini, jika digunakan antara maghrib sampai menjelang tidur, tidak dipakai untuk kebaikan dan kebenaran, handphone digital ini sudah dipastikan ini akan menjadi musibah bagi manusia. Untuk itu mari kita sadari, memang teknologi semakin hari semakin tinggi. Seperti hanya orang tua memberikan motor kepada anaknya. Orang tua memberikan motor kepada anak. Untuk apa orang tua memberikan motor kepada anaknya? Supaya anaknya lebih bijaksana, supaya orang tua ya biayanya bertambah ringan. Karena dengan ada motor mobilitas semakin tinggi, maka biaya orang tua tambah ringan. Artinya teknologi yang diberikan oleh orang tua kamu itu untuk meningkatkan kesejahteraan. Tetapi ternyata setelah motor itu didapatkan oleh kita, ternyata motor itu digunakan untuk maksiat kepada Allah. Dia membonceng wanita di belakangnya, bermain-main ke sana kemari, ya tanpa aturan agama. Satu, kedua, menghabiskan bensin. Ya, dia harus mengeluarkan uang. Setelah itu apa? Dipakai bareng-bareng geng motor, ya, ikut geng motor. Ternyata setelah orang tua itu memberikan teknologi motor, yang tadinya motor itu diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan, tetapi ternyata dengan adanya motor itu justru kemaksiatan semakin tinggi, biaya juga semakin membengkak. Dan ada lagi, dengan adanya motor itu, anak menjadi suka berbohong kepada orang tuanya, anak menjadi suka menipu kepada orang tua. Jadi dengan adanya teknologi itu bukannya bertambah baik, tapi bertambah tidak baik. Begitu juga keberadaan handphone digital, keberadaan laptop. Ini teknologi ini semuanya untuk apa? Untuk supaya meningkatkan kesejahteraan. Karena dengan handphone digital ini bisa menjadi bertambah banyak kawan, bisa promosi bertambah banyak, bisa orang lebih rajin mendapatkan pendapatan. Tetapi ternyata setelah memasang wifi, lalu orang-orang yang tinggal di rumah Pak Ismail menggunakan handphone digital, ternyata pendapatan tidak bertambah tinggi. Justru pendapatan bertambah turun. Kenapa? Karena ternyata handphone digital tidak dipakai untuk ibadah. Handphone digital tidak digunakan untuk meningkatkan pengabdian kita kepada Allah, pengabdian kita kepada orang tua,
pengabdian kita kepada kehidupan, tetapi justru dengan handphone di kita ini dipakai main game, dipakai maksiat kepada Allah, dipakai sesuatu yang tidak ada manfaatnya dan tidak ada gunanya, sehingga orang menjadi sakit gara-gara semalaman main game. Subuh tidak bisa normal untuk mendengarkan, justru subuh menjadi sangat ngantuk dan pikiran kesana kemari. Inilah yang menjadi PR bagi kita semua, bahwa handphone ini di kita ini untuk apa? Untuk kemaslahatan. Maka didiklah anak-anak kamu untuk menghadapi zaman yang tidak sama dengan diri kamu. Sekarang sudah muncul lagi yang namanya ChatGPT, robot yang bisa bicara, robot yang bisa diajak bekerja sama, robot yang bisa membantu kehidupan kita lebih ringan lagi. Tetapi dengan keberadaan robot, dengan keberadaan ChatGPT, dengan keberadaan handphone digital, tidak akan terjadi peningkatan kesejahteraan untuk diri, untuk keluarga, untuk anak-anak kita, jika kita tidak bersungguh-sungguh menggunakannya untuk keperluan yang sebenarnya, tidak melanggar amanah dari orang yang menciptakan handphone ini. Karena handphone ini diciptakan oleh penciptanya adalah supaya orang lebih sejahtera. Tetapi begitu kamu pegang handphone yang harusnya kamu lebih sejahtera, tetapi justru kesejahteraan tidak didapatkan. Yang ada adalah musibah yang didapatkan. Itu saja ya mungkin dari ini, dan kita saya mengucapkan terima kasih kepada Anda meskipun sinyalnya kurang baik nih ditangkap di rumah kami. Ismail Sartianto. Seperti mengucapkan kepada seseorang atau kelompok yang memiliki peran penting seperti ATA atau pihak yang menjajaki pemerintahan. Itu adalah ungkapan yang baik untuk menghargai usaha kontribusi orang lain. What's obeying this or mistreating this and growing to lovers? Saya mengucapkan terima kasih kepada Anda karena Anda sudah membantu saya. It's nice to meet you, Mufti Abdul Fatih Al-Ghazali. However, just to clarify, ChatGPT was developed by OpenAI, not by any single individual. It was created through the collaborative effort of a team of researchers and engineers. If you'd like to share more about your work or have any specific questions, feel free to let me know. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ismail Satrianto, Angga Praja. Alhamdulillahirobbilalamin ya, sangat disayangkan ya ngobrol dengan ChatGPT-nya. Yang menarik, ini rupanya lagi error ini ChatGPT-nya. Kita bertanya kemana, jawaban kemana. Ya kadang-kadang kita ini suka diajak bermain-main juga ya dengan ChatGPT ini. Sekian saja, kalaulah ada yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang buruk, saya mohon maaf ya atas keburukan saya, kekurangan saya.
dan mari kita berusaha berjuang bersama-sama untuk kebaikan dan kesejahteraan bersama. Ya, sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rokok yang kamu pegang itu bukan jalan yang baik untuk hidupmu. Negara-negara Muslim sudah bersuara, rokok itu haram, jangan biarkan dirimu terlena. Organisme tubuhmu pasti menderita, jangan biarkan hidupmu jadi sia-sia. Kesehatan adalah anugerah berharga. Ayo kuatkan tekad dan mulai langkah. Rokok itu haram, katakan tidak. Jangan biarkan asapnya buatmu lelah. Hidup sehat jauh lebih indah. Jauhkan rokok dari kehidupan kita. Sekelilingmu yang merana, akibat rokok mereka kehilangan nyawa. Masa depan cerah sudah menanti, jauhi rokok demi mimpi-mimpi. Rokok itu haram, katakan tidak. Jangan biarkan asapnya buatmu lelah. Hidup sehat jauh lebih indah. Jauhkan rokok dari kehidupan kita. Harapan masih ada untukmu. Tinggalkan rokok demi yang baru. Jalani hidup penuh kebahagiaan. Tanpa rokok jalani harapan. Katakan tidak. Jangan biarkan asapnya buatmu lelah. Hidup sehat jauh lebih indah. Jauhkan rokok dari kehidupan kita. Rokok itu haram, katakan tidak. Jangan biarkan asapnya buatmu lelah. Hidup sehat jauh lebih indah. Jauhkan rokok dari kehidupan kita. Oh, oh, harapan. Oh, oh.